Halo adik-adik. Nah, bersyukur ya adik-adik, kita dapat bertemu lagi bersama-sama melalui ibadah online pada minggu ini. Oke adik-adik, pada minggu ini kita mau memulai ibadah kita. Nah, namun sebelumnya yuk kita sama-sama, siapkan hati kita, siapkan diri kita mau, memulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Yuk kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita mau awali ibadah kita pada minggu ini dengan mengangkat pujian selamat pagi Tuhan. Kita mau sama-sama mengucapkan selamat pagi sama Tuhan, lalu berterima kasih untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Kita ulang lagi, sekali lagi ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah cintanya. Oke, kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama membuka ibadah kita dengan doa pembuka. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dapat bersama-sama kembali lagi untuk beribadah. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat terus semangat Tuhan untuk beribadah pada minggu ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, adik-adik, kakak minta semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama peragakan ayat hafalannya. Nah, yuk kita sama-sama. Kakak hitung ya. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Oke, gampang kan adik-adik? Nah yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Oke, bagus ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama mengangkat pujian tabur firman padaku. Tabur firman-Mu padaku,
aku. Pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku menanti. Dengan hati yang sungguh kita ulangi lagi. Tabur firman-Mu padaku. Pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senantiasa. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik dapat mendengarkan dengan baik. Halo adik-adik. Nah, di minggu kali ini kita mau dengerin cerita sama-sama lagi yuk. Kita mau dengerin cerita tentang Elia yang diangkat ke surga. Siapa sih Elia itu? Nah, sebelum dengerin firman Tuhan minggu ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Ikutin kakak berdoa di dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh berkumpul lagi, boleh mulai ibadah. Kami juga rindu Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai kami, berikan hikmat agar kami bisa memahami setiap firman yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini kakak akan ceritakan tentang cerita mengenai Elia yang diangkat ke surga. Siapa sih Elia itu? Elia adalah seorang nabi Tuhan yang sangat setia. Elia ditugaskan oleh Tuhan untuk mengawasi bangsa Israel dan juga rajanya. Karena apa? Karena di Israel, orang-orang Israel mempunyai raja yang kurang setia. Rajanya itu tidak taat dan tidak menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Nah, maka dari itu Tuhan memberi tugas kepada Nabi Elia untuk mengawasi bangsa Israel dan menegur rajanya yang tidak taat. Nabi Elia tidak ditugaskan untuk menjaga rumah dan kebun, tetapi untuk melayani orang-orang Israel. Nah, kali ini kita mau dengerin cerita bagaimana Nabi Elia di hari terakhirnya di dunia, karena dia sudah menyelesaikan pelayanannya di dunia. Kita mau lihat bagaimana Tuhan membawa Nabi Elia pergi ke tempat yang sangat mulia. Adik-adik dengerin sama-sama ya cerita kali ini. Dahulu kala di tanah Israel hiduplah di sana dua nabi Tuhan yang bernama Elia dan Elisa. Di kota Gilgal, Nabi Elia tinggal bersama Elisa sambil melakukan pelayanannya dengan setia. Nabi Elia sudah tua. Dia menceritakan pada Elisa tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya dan hidup bangsa Israel. Suatu hari, Elia diberitahu oleh Roh Tuhan bahwa dia akan pergi naik ke surga. Hati Elia sangat bersukacita mendengar kabar itu. Tuhan mengatakan bahwa saya akan masuk ke surga melalui angin badai, kata Nabi Elia. Tetapi Elia tahu betul bahwa Elisa akan sangat sedih saat tuannya sudah tidak ada lagi. Maka dari itu Elia ingin pergi sendiri untuk bertemu Tuhan. Elia kemudian berkata pada Elisa, "Hari ini kau tinggal di Gilgal saja, tidak usah ikut saya. Tuhan mengutus saya ke kota Betel." "Oh tidak, saya ikut denganmu," kata Elisa. "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkanmu." Jadi akhirnya mereka berdua meninggalkan Gilgal dan berjalan ke kota Betel. Saat mereka sampai di Betel, ada sekelompok nabi muda yang juga adalah murid Elia dan Elisa yang datang menemui mereka. Ada beberapa nabi muda yang berbisik pada Elisa, "Sudahkah engkau tahu hari ini tuanmu akan diambil daripadamu dan berangkat ke surga?" Elisa pun menjawab,
Aku sudah tahu, diamlah. Sebelum berangkat ke Betel, Elia mendekati Elisa. Katanya, Elisa, baiklah, kau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh saya ke Yeriko. Elisa kemudian menjawab dengan sungguh-sungguh, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saat mereka sampai di Yeriko, kerumunan nabi muda lainnya datang menemui mereka, dan mereka mengatakan hal yang sama kepada Elisa. Hal bahwa Elia akan dibawa pergi hari itu juga. Aku tahu, tolong jangan membicarakannya lagi. Kata Elisa. Elia kembali menguji Elisa untuk ketiga kalinya. Katanya, Aku akan pergi ke seberang sungai Yordan sekarang. lagi Elisa pun berkata, Demi Tuhan yang hidup dan hidupmu sendiri, saya tidak akan pergi dari sisimu. Jadi mereka segera pergi dan akhirnya sampai di seberang sungai Yordan. Mereka berdiri di samping sungai untuk sementara waktu. Elisa melihat ke dalam air mengalir dan bertanya-tanya apa yang akan Elia lakukan. Apakah mereka harus berenang untuk menyeberangi sungai itu? Elia pun mengambil jubahnya, lalu menggulungnya dan memukulkan jubahnya ke air di sungai Yordan. Seketika dengan kuasa Tuhan, air itu terbelah menjadi dua bagian, sehingga mereka dapat menyeberangi sungai Yordan dengan berjalan kaki di tanah yang kering tanpa membuat kaki mereka basah oleh air. Elia puas sekarang. Dia telah menguji kesetiaan Elisa untuk melihat betapa setianya dia. Elia sekarang menatap dan sambil berkata pada Elisa, Katakan padaku, apa yang kau mau minta daripadaku sebelum aku meninggalkan engkau? Dengan segera ia menjawab, Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa tahu bahwa untuk menggantikan Nabi Elia tidak mudah. Ia meminta roh dan kuasa yang dimiliki Elia dalam hidup dan pelayanannya. Elia menjawab lagi, Yang kau minta itu sangat sulit, tetapi jika engkau melihat aku terangkat ke sorga, berarti apa yang kau minta akan kau dapati. Tiba-tiba angin kencang mulai bertiup dan di langit terlihat sebuah kereta kuda yang terbungkus dalam api yang tidak membakar kereta itu. Kereta kuda itu berjalan di tengah-tengah Elia dan Elisa sehingga mereka terpisahkan. Elisa ketakutan melihat angin kencang yang bertiup dengan sangat dahsyat di dekatnya. Angin pun bertiup dengan sangat kencang. Elisa melindungi wajahnya dari teriknya nyala api kereta kuda itu. Kereta kuda itu semakin mendekat, disertai dengan angin kencang yang sangat menakutkan. Angin kencang terus berputar-putar. Kemudian angin mengangkat Elia dari tanah dan membawanya lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit. Elisa memperhatikan Elia naik dan naik, sampai Elia tak terlihat lagi. Elisa sangat sedih dan sambil berkata, Dia ayahku. Dia seperti tentara Israel. Tapi sekarang dia sudah pergi. Tuhan sudah mengangkat hambanya untuk hidup bersama dia dalam kemuliaannya. Setelah itu terlihat ada sesuatu yang jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Elisa berlari dan memungut sebuah jubah di tanah sambil berteriak, Saya benar-benar putra Elia. Tuhan telah membiarkan dia mengasuh saya. Puji Tuhan. Wah, Elisa sangat senang. Tidak hanya karena dia menjadi putra Elia, tapi dia juga sekarang menjadi nabi baru bagi Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Kemudian Elisa berlari dan melalui semua jalan untuk kembali ke sungai Yordan. Ketika dia tiba di sungai, dia menggulung jubah milik Elia tadi, seperti Elia yang memukul dan membelah sungai itu menjadi 2 bagian. Elisa pun berseru, Di manakah Tuhan, Allah Elia? Segera Elisa memukul air sungai Yordan itu dan tiba-tiba air terbelah menjadi 2 dan Elisa segera menyeberang.
Sekarang Elisa sadar bahwa permintaannya telah dikabulkan. Ia telah memiliki kuasa dan roh Elia untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin cerita sama-sama kan tentang bagaimana Nabi Elia yang diangkat ke surga. Nah, waktu kita teringat pada Nabi Elia, kita ingat satu ayat hafalan yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Ia mengenal kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Nabi Elia sering mengalami ketakutan dan sering dikejar-kejar. Tetapi karena dia setia dan mengarahkan seluruh hidupnya, seluruh pelayanannya kepada Tuhan, maka dari itu Tuhan senantiasa melindungi Nabi Elia. Dan sampai akhirnya setelah Nabi Elia menyelesaikan tugasnya di dunia, Tuhan membawa Nabi Elia ke tempat yang sangat mulia. Nah adik-adik, seperti kita juga, seperti kakak, seperti adik-adik juga, kalau kita menghadapi ada tugas yang sangat berat ataupun tugas yang sangat ringan di dunia ini, kita jangan kelelahan karena kita juga jangan merasa tidak bersemangat karena kita harus bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita capek, kita lelah melakukan tugas yang harus kita lakukan, mari sama-sama kita boleh serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh tolong. Dan waktu adik-adik merasa sangat terbeban dengan tugas yang sangat banyak, adik-adik boleh memohon, minta pertolongan dari Tuhan dan berseru. Katakan, aku melakukan tugas ini untuk Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong adik-adik semua. Jadi jangan pernah khawatir. Nah, setelah kita semua sudah melakukan tugas-tugas yang ada di dunia ini, maka suatu hari nanti Tuhan akan membawa kita ke tempat yang sangat mulia dan berkumpul bersama Dia, juru selamat kita yang hidup. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Adik-adik ikutin di dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami belajar sangat banyak dari kisah hidup Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia yang begitu taat, yang begitu setia mengikut Tuhan. Dia dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami, ajar setiap hati kami, agar kami mau menjadi anak-anak-Mu yang juga taat. Saat kami melakukan tugas-tugas yang sangat berat, Tuhan yang beri kekuatan bagi kami, Tuhan yang boleh topang kami senantiasa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Jessica. Kakak harap adik-adik dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan tadi ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk kita angkat pujian ini.
Adik-adik, nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung ibadah. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita sama-sama mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan di ibadah kita pada minggu ini. Untuk itu, yuk kita sama-sama mau mengangkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu Tuhan. Hingga setiap kami Tuhan dapat bersama-sama Tuhan beribadah pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kiranya kami dapat terberkati Tuhan dalam ibadah ini. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau berkati waktu kami selanjutnya Tuhan. Kau yang tuntun, Kau yang tahu Tuhan apa yang kami lakukan selanjutnya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.